ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jim setan datan urun paneluhan tanono wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirna Desa Banyu Biru. Dengan keindahan alam yang mempesona dan beragam, menjadikan Banyu Biru sebagai desa yang masih sangat alami. Jauh dari kesesakan dan kebisingan, desa ini layak sebagai tempat mencari ketenangan. Mengelilingi desa Banyu Biru dengan panoramanya, seolah kita diajak untuk kembali ke masa lalu, di mana kehidupan relasi manusia dengan alam berjalin begitu akrab. Persawahan yang luas dan subur, sungai yang mengalir jernih, keindahan rawa yang membentang luas, hingga pegunungan yang rimbun. Kekayaan alam ini seakan menyadarkan kita akan keindahan semesta yang tidak ternilai. Secara geografis, Banyu Biru terletak di Kabupaten Semarang dengan slogannya Bumi Serasi. Desa dengan luas wilayah 574,43 hektar ini terletak di antara 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Secara administrasi, Desa Banyu Biru berbatasan langsung dengan Desa Ngrapah di bagian barat, Desa Kebondowo di bagian timur, Desa Wirogomo di bagian selatan, dan Kecamatan Ambarawa di bagian utara. Secara demografis, Banyu Biru memiliki jumlah penduduk 8.188 jiwa yang terdiri dari 2.754 kepala keluarga dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani. Baik itu petani padi, petani karet, maupun petani pohon aren yang nantinya diolah menjadi gula Jawa atau gula aren. Mata pencaharian lainnya adalah nelayan yang memanfaatkan potensi rawa benih. Mendengar kisah Banyu Biru, teringat akan novel yang cukup populer di tahun 1960-an. Keris Kiai Nogososro Sabuk Inten, karya S.H. Mintarja. Novel ini mengembalikan ingatan kita akan
latar belakang sejarah Banyu Biru sebagai bumi perdikan. Hal ini diperkuat tidak hanya dari bahasa tutur yang selalu dikisahkan, namun juga adanya beberapa situs yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini, seperti Makam Ki Ageng Surodipoyono, salah satu senopati laut Kerajaan Demak yang membantu penyerangan Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor ke Malaka. Makam Kebo Ijo, Kedung Srengenge dengan peninggalan kisah di mana saat Joko Tingkir dihadang oleh sekawanan Bajul. Selain itu, situs sejarah yang masih menjadi tempat peziarahan spiritual sampai sekarang adalah makam Kiai Joyoproyo. Berdasarkan kisah turun-temurun, Kiai Joyoproyo merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang dulu bernama Pangeran Tejokusumo. Hingga saat ini, banyak peziarah yang datang, baik dari masyarakat sekitar maupun berasal dari luar kota. Desa Banyu Biru masih sangat lekat dengan seni budaya peninggalan para leluhur mereka sebagai bentuk kearifan lokal. Salah satunya adalah tari prajuritan. Sebuah tari yang mengisahkan tentang kesiapan para prajurit untuk maju berperang. Tarian yang menggambarkan bagaimana prajurit senopati dengan keberanian bertempur dan sifat kesatrianya. Seni bela diri yang merupakan seni sekaligus sebagai bentuk olahraga dan juga olah rasa. Mikir tresnaku sing mumet, tresnaku. Seni musik keroncong yang sekarang sudah banyak modifikasi dan pembaharuan. Rawa pening sisih wetan Banyu Biru, apa ra eleng nalika pisan ketemu, janji bakal religiusitas dan spiritualitas di Desa Banyu Biru dibungkus dengan suasana ketekunan tanpa meninggalkan spiritualitas lokal. Bertekun dalam ibadah masing-masing tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Saling menyapa dan silaturahmi antar keyakinan agama, itulah yang dikisahkan dan dicontohkan pada anak-anak di Desa Banyu Biru. Kepedulian sesama warga tampak dalam semangat gotong royong tanpa melihat status ekonomi, sosial, maupun agama. Mereka melebur menjadi satu warga Desa Banyu Biru. Bersinergi dan bahu-membahu membangun serta menciptakan rasa aman untuk Desa Banyu Biru. Pemerintah desa siap menyambut revolusi industri 4.0 dengan melibatkan Karang Taruna dalam menciptakan pelayanan berbasis digital seperti Apinduk dan Support. Sistem aplikasi Apinduk dan Support surat pengantar MT-Online diresmikan. Semua produk digital ini
mengandalkan potensi mandiri desa. Mengandalkan pelayanan yang penuh ketulusan, menyentuh segala lapisan masyarakat. Pemerintah desa siap berkomitmen membangun desa dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat Desa Banyu Biru dalam suasana globalisasi ini mesti harus pandai-pandai memahami kegunaan IT dalam hal kegiatan pemerintahan, juga peningkatan ekonomi. Banyak yang harus bisa dilakukan sebenarnya. Ini harus menggandeng lembaga desa, khususnya Karang Taruna, di mana Karang Taruna ini adalah potensi yang besar yang menguasai IT. Dan juga UMKM kita bisa diwadahi di BUMDes yang banyak sekali sebenarnya. Kita ini punya potensi, ada enceng gondok, telur asin, tahu tempe, ini suatu hal yang sudah turun-temurun. Lalu juga tidak ketinggalan sektor peternakan, ada sapi, ada kambing. Sektor pertanian tentunya tidak kita tinggalkan sebagai daerah agraris. Tentunya ini semua harus menyatu dalam satu sistem digitalisasi sehingga masyarakat ini lebih terlayani dan cepat, sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis bisa dikemas dalam satu aplikasi lewat BUMDes, di sisi pemerintah dengan Apidu, dengan spot, surat pengantar RT. Jadi kita sudah harus berubah mindset kita dari saat ini ke depan. Ini hal yang harus disadari pada masyarakat dan kita juga sebagai pelayan masyarakat. Itu yang harus kita pertahankan sesuai dengan kaidah-kaidah budaya kita sebagai daerah yang dulu disebut sebagai perdikan. Ini juga harus kita pertahankan. Kita maju, namun dalam konteks budaya, etika, adat istiadat yang ada di tempat kita ini tetap kita pertahankan. Sehingga globalisasi yang di-matching dengan budaya lokal ini akan menimbulkan suatu kegiatan yang sangat luar biasa, energi yang semoga ini bisa menjadikan Desa Banyu Biru lebih maju lagi, saya kira itu. Desa Banyu Biru mendorong potensi desa untuk menuju kemandirian melalui UMKM dengan memanfaatkan sumber daya alam di Banyu Biru seperti telur asin, tahu, tempe, kerajinan enceng gondok, sepatu, dan pengolahan lahan produktif. Ajakan bagi kaum perempuan dalam peran aktif untuk pembangunan desa
juga tidak ditinggalkan, baik itu dalam pelestarian budaya seperti seni karawitan, posyandu, maupun di dalam pemerintahan sendiri. Pemerintah desa berkomitmen mewujudkan pelayanan yang optimal bagi seluruh warga dengan membentuk satuan tugas seperti Satgas Gajah Biru Siaga dalam ketangkasan dan kesigapan penanggulangan bencana. Inilah Desa Banyu Biru, tetap menjaga kisah masa lalu sebagai bentuk kearifan lokal, namun juga siap menyambut tantangan era digital dengan melibatkan kaum muda. Banyu Biru menuju masyarakat yang sejahtera dengan senantiasa menjaga kelestarian semesta.